Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswaku. Hari ini kita akan memulai perkuliahan literasi dan informasi media di pertemuan ke-1. Ya. Pertama-tama saya ingin mengenalkan apa saja sih cakupan pembahasan yang ada di dalam literasi media dan informasi media. Oke. Pertama ada suatu kutipan yang mengatakan bahwa no skill is more crucial to the future as a child or to a democratic and prosperous society than literacy. Yang maknanya adalah skill yang utama yang perlu dikuasai oleh generasi muda, generasi anak, di mana mereka hidup di negara yang demokratis dan juga makmur, itu harus memiliki kemampuan literasi media supaya bisa memahami apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi gempuran informasi yang ada di media massa. Ya. Itu bekal yang sangat dibutuhkan supaya negara kita bisa makmur, tidak hanya dari segi kekayaan tapi juga dari ilmu, ya, dan pemahaman yang baik dalam menyerap media massa dan informasinya. Kemudian secara literal makna literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, ya. Tapi di luar dari itu kita harus memiliki juga kemampuan untuk menerjemahkan itu, ya. Karena tidak sedikit di media massa itu banyak informasi yang berisi kebohongan, disinformasi, misinformasi dan hoax. Ini perlu kita bedakan dan kita filter, ya. Mana konten yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, ya. Dan menurut Kellner dan Share, literasi itu berpendapat bahwa perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan, menyusun jenis-jenis teks yang terdapat pada kapasitas intelektual, ya, sehingga Anda berpartisipasi secara penuh dan masyarakat itu bisa memberdayakan informasi yang didapatkan. Misalnya nonton konten YouTube mengenai kuliner, masak, kita mempelajari menu-menu masakan sehingga kita bisa memproduksi menu masakan itu sendiri. Kita belajar membuat suatu konten mengenai penyiaran di YouTube. Kemudian kita belajar bagaimana cara mempraktekkan penyiaran untuk diri kita sendiri dan membuat kontennya lagi, ya. Bahkan juga kita berusaha untuk belajar mengenai kewirausahaan dari media massa dan kita mempraktekannya supaya kita memperoleh penghasilan, ya, untuk kehidupan kita. Nah, itu yang kita harapkan. Nilai edukasi yang dari media itu yang harus kita tonjolkan, bukan hanya sekedar sensasi dan kebohongan semata yang sering diunggah, ya, mengenai konten infotainment, ya, sensasional gitu, dan konten lainnya yang kurang bermanfaat. Kemudian berdasarkan UNESCO, ya, literasi itu adalah sebagai kemampuan di mana seorang individu itu mampu membaca dan menulis ditandai dengan kemampuan memahami pernyataan singkat yang ada hubungannya dengan kehidupan. Jadi kita harus bisa merefleksikan apa yang kita pahami dari media massa ke dalam kehidupan kita. Tidak hanya dipahami artinya saja gitu. Kalau itu untuk anak yang masih usia dini, ya. Tapi untuk yang sudah berkembang pemikirannya, apalagi sudah usia kuliah, ya, seperti mahasiswa, Anda sebagai agent of change atau agent perubahan, ya, harus mampu untuk menafsirkan berita dan mengembangkannya menjadi suatu skill atau kompetensi, ya, di mana kemampuan literasi ini meliputi menempatkan sesuatu dengan sesuai konteksnya, ya, kemudian juga mengevaluasi informasi yang didapatkan sehingga kita menyeleksi informasi yang baik saja, kemudian menggunakan informasi ini untuk manfaat umat manusia, ya, bermanfaat bagi khalayak, bermanfaat bagi konsumen, ya, dari produk yang kita hasilkan, gitu, ya. Kemudian juga mengkomunikasikannya baik secara teks, ya, visual, suara dan video, ya. Kita manfaatkan baik cetak maupun elektronik, apalagi dengan adanya internet kita bisa memiliki akun sendiri untuk bikin informasi berita, ya, belajar gitu kan di dalam blog atau sosial media Anda. Kemudian juga membuat ilustrasi mengenai kejadian yang menarik untuk disimak, ya, fenomena alam, fenomena sosial. Kemudian juga suara, kita menarasikan kejadian-kejadian itu dari video yang kita tampilkan secara visual. Itu menjadi satu paket
di mana kita belajar memproduksi karya, konten untuk disimak audiens yang bersifat sporadis atau memiliki anonimitas tinggi. Ya, karena khalayak media itu sangat random, siapapun bisa mengakses link di mana mereka berminat untuk mengkaji konten itu atau menonton konten itu. Ya, jadi kita punya kesempatan yang besar di era internet ini untuk berkembang di media massa. Ya. Kemudian perkembangan literasi ini juga memahami kompetensi-kompetensi dan keterampilan media yang bermakna pada masyarakat. Ini menurut Paris pada tahun 97, dan juga mampu menganalisis peningkatan jumlah neoliterasi, ya, mengkaji keterampilan literasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Apa itu neoliterasi? Ya, kalau iliterasi biasa itu tidak paham teks dan tulisan, tidak bisa baca tulis. Tapi neoliterasi itu bisa baca dan tulis, tapi belum bisa memahami konteks dari pesan itu, sehingga terkecoh, ya, atau dibodoh-bodohi oleh hoax dan disinformasi lainnya. Sehingga neoliterasi itu akan mengacu pada ketidakpahaman terhadap isi dan maknanya, salah menafsirkan, dan juga berkaitan dengan gegap teknologi, tidak bisa menggunakan teknologi yang ada untuk kebutuhan sendiri, baik untuk kebutuhan masyarakat. Ya, itu yang perlu ditingkatkan. Ya, menghilangkan neoiliterasi supaya orang bisa memanfaatkan teknologi dan juga bisa menafsirkan pesan dengan sesuai konteksnya, tahu arahnya kemana, dan tidak dijerumuskan oleh pesan itu. Kemudian ada juga kemampuan untuk membaca kondisi masyarakat, ya, bahwa di media itu banyak hal yang negatif, gitu, yang harus kita antisipasi, ya, seperti konten kebanyakan kekerasan, kemudian juga ada konten yang bias, ya, hanya mendukung kubu politik tertentu, kemudian juga subjektif, ya. Ada juga yang hanya mengangkat isu-isu sensasional yang kadang-kadang menerobos privasi orang, mempermalukan orang. Kemudian juga konten internet itu harus diatur supaya tidak sembarangan orang upload konten yang merusak moral bangsa, ya. Dan juga media massa harus merespon kritikan dan keluhan masyarakat supaya mereka lebih memproduksi hal yang berkualitas bagi si khalayaknya, gitu, ya. Nah, kemudian informasi itu harus disampaikan dalam bentuk huruf tercetak, ya, desain visual, audio yang istilahnya menarik untuk didengarkan, supaya para penonton itu memiliki minat yang tinggi dan ratingnya akan sangat tinggi, ya. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi ini akan berpotensi dalam meningkatkan eksponensial jumlah informasi dan komunikasi pada masyarakat informasi global yang sedang berkembang. Kita bisa berinteraksi dengan luar negeri, ya. Pengetahuan menjadi sumber daya yang sangat penting dalam ekonomi informasi global. Itu yang perlu dicamkan, ya, supaya kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain, gitu, ya. Bahkan sebelum ada televisi dan lain sebagainya, dulu hanya ada mesin cetak saja yang ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1456. Itu percetakan awal di mana media massa mulai berkembang, ya. Masih dalam bentuk tulisan saja. Kemudian literasi abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh masyarakat kita berdasarkan konferensi tingkat tinggi. Ya, yang pertama adalah literasi teknologi, kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet. Kemudian literasi informasi, kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi. Kreativitas media, kapasitas individu yang semakin berkembang dan membuat mereka bisa menyebarluaskan konten untuk kemaslahatan khalayak. Tanggung jawab dan kompetensi sosial juga harus dimiliki, ya, untuk memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi online dan tanggung jawab terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, ya. Harus dijaga dari konten-konten yang banyak kekerasannya, ya, pornografi, supaya anak-anak ini selamat, ya, dari pengaruh-pengaruh buruk media massa, ya. Kemudian konsep baru literasi ini harus menyentuh pendidikan, keterampilan, ya, kerja, gitu, ya. Kemudian partisipasi warga negaranya secara aktif, ya, kita kolaboratif dengan warga. Oke, sehingga pendidikan akan maju dengan adanya literasi media yang baik. Kemudian juga keterampilan juga akan meningkat dengan pendidikan yang mumpuni, dan warga secara aktif merespon, mengkritik hal-hal yang berbau negatif supaya bisa
meningkat lagi di masa yang akan datang. Media massa dan literasi masyarakatnya akan sangat baik ya dari waktu ke waktu. Mungkin sekian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari para mahasiswa? Setelah pemaparan materinya, saya persilakan bagi para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Silakan, kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan ya. Enggak, langsung di-cut. Dah. Silakan, boleh angkat tangan. Pak, Oke, Zafira, apa pertanyaannya? pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi berita bohong atau hoax? Untuk mengklarifikasi berita bohong, kita perlu cek dan dicek apa yang telah diterima sebagai pesan dari media massa. Oke, kita perlu melihat sumber datanya dari mana, gitu ya. Tanpa sumber data yang jelas, itu pernyataannya tidak valid. Ya, itu bisa membodoh-bodohi kita. Kemudian, ketika sumbernya valid, oh ini berarti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang kedua adalah faktanya dari mana, gitu ya. Apakah ini hanya skenario, ya, settingan, atau memang kejadian yang secara alami atau natural terjadi di lingkungan masyarakat atau di suatu pertemuan, ya. Nah, kemudian ketika dua-duanya sudah tervalidasi berarti pesan itu benar, tapi ketika keduanya atau salah satu tidak bisa kita ketemukan, berarti bisa kita nyatakan bahwa berita itu bohong karena tidak ada bukti, fakta dan data yang jelas, ya. Itu saja mungkin untuk mengantisipasi supaya kita tidak dikecoh oleh apa yang disebut hoax ya, atau berita yang bohong, ya, karena seringkali membuat kegaduhan di masyarakat dan orang-orang akhirnya bergerak anarkis ya, karena misalnya provokasi yang dilakukan oleh berita bohong tersebut, gitu ya. Itu mungkin yang perlu dipahami ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Oke, ada pertanyaan lagi, Gini Pak, saya mau tanya mengenai apa itu perbedaan antara misinformasi dan disinformasi. Baik, akan saya jawab. Misinformasi ya, itu adalah berita yang salah disampaikan secara tidak sengaja ya. Jadi media tersebut karena kurang data yang jelas akhirnya menyampaikan secara tidak sengaja pesan yang tidak benar ya, atau memperoleh kutipan dari pernyataan yang tidak valid, narasumber yang tidak mumpuni gitu ya, sehingga yang disampaikan media itu menjadi salah dan memberikan kerugian bagi khalayak karena memahami sesuatu yang salah dan informasinya tidak diolah dengan matang ya. Tapi kalau disinformasi itu ada unsur kesengajaan. Jadi media tersebut ingin ratingnya tinggi sehingga menyebarkan berita-berita bohong yang bersifat sensasional ya, untuk menarik khalayak untuk membuka link tersebut atau membaca konten tersebut, menonton itu ya. Atau juga ada agenda politik yang ditenggarai untuk membuat media itu menghancurkan lawan politiknya dengan melakukan black campaign ya, mencari kesalahan-kesalahan orang yang tanpa bukti ya, gitu, yang dinamakan ya pembunuhan karakter seperti itu ya. Bisa saja banyak alasan media sengaja membuat kebohongan itu, bisa sensasi, bisa karena politik ya, dan lain sebagainya, itu bisa terjadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Oh baik, kau lihat pertanyaannya apa ya? bagaimana cara mengurangi neo-iliterasi? Oke, akan saya jawab. Kondisi di mana di masyarakat modern itu ada yang dinamakan neo-iliterasi ya. Banyak orang-orang yang tahu baca tulis tapi kok nggak tahu cara menafsirkannya, tidak tahu konteksnya ini apa gitu ya. Sehingga untuk menguranginya itu adalah dengan memberikan pembelajaran melek media ya. Sekarang kurikulum di sekolah itu belum ada literasi ya. Di masa yang akan datang seperti di negara-negara Amerika Latin itu ada khusus ya untuk pembelajaran literasi. Tidak hanya di kuliah, kalau di kita ada di ilmu komunikasi saja kan khusus ya. Nah kalau belum ada maka kita lakukan seminar
melalui pengabdian kepada masyarakat, PKM, ke desa-desa. Ya, saya sebagai dosen sering melakukan PKM per semester itu 1 kali. Ya, salah satu agenda topik yang dibahas adalah memelekkan literasi media, ya, supaya warga itu tidak mudah gaduh ya dengan berita-berita yang receh gitu ya, gampang menyerap informasi yang salah gitu ya, dan juga tenang dalam menyaring berita, ya, memilah-milah yang mana konten bermanfaat, yang mana yang enggak mutu ya atau tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian juga neo iliterasi bisa berkaitan dengan gaptek ya. Karena semakin canggihnya teknologi itu kadang generasi tua ya itu tidak mampu beradaptasi dengan baik ya. Generasi muda bisa beradaptasi tapi tidak tahu cara membatasinya. Berarti harus ada parenting yang baik dari orang tua untuk membatasi anak-anak usia muda mengakses teknologi guna manfaat untuk belajar. Ya bukan untuk hal-hal yang negatif yang menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan yang negatif. Dan bagi orang tua berarti atau orang dewasa yang gaptek ini harus diberikan istilahnya program-program pelatihan ya untuk bisa memanfaatkan teknologi ya di lingkungan kerjanya gitu ya ataupun untuk membantu pekerjaannya sehari-hari gitu ya dan bisa memanfaatkan media itu supaya bisa produktif tadi seperti saya yang jelaskan di kuliah, misalnya belajar menu-menu makanan untuk buka restoran, belajar broadcasting untuk bikin studio gitu ya, belajar kewirausahaan dari media untuk membangun bisnis sendiri sehingga independen memiliki penghasilan. Itu saja ya, kita harus bikin pembelajaran dalam berbagai event, PKM lah, pelatihan, seminar, workshop, dan juga pembelajaran di kelas ya. Kalau nanti kurikulumnya sudah mencapai tingkat pendidikan selain perguruan tinggi gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi hari ini saya akhiri dulu perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, boleh. Ya, pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.